Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan pariwisata di berbagai daerah. Salah satunya dengan pembangunan proyek tol Semarang-Demak sepanjang 27 km yang terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang dengan nilai investasi sebesar 15,3 triliun rupiah. Pembangunan jalan tol Semarang-Demak dilakukan dengan skema kerjasama badan usaha dengan pemerintah. Jalan tol ini terbagi menjadi 2 seksi. Seksi pertama yaitu Semarang hingga Sayung sepanjang 10,69 km merupakan dukungan pemerintah. Sementara seksi kedua dari daerah Sayung hingga Demak sepanjang 16,31 km merupakan tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak. Hingga video ini dibuat, belum ada web resmi yang dapat diakses masyarakat mengenai proyek ini secara rinci. Dan pembangunan seksi pertama masih dalam proses pengajuan Green Box dengan penyusunan desain rencana teknik akhir RTA. Sementara progres pembangunan seksi 2 sudah mencapai 30,53% untuk pembebasan lahan dan 10,56% untuk fisik. Konstruksi seksi 1 direncanakan selesai pada akhir 2002 dan seksi 2 ditargetkan selesai Juni tahun 2002. Secara teknis, jalan tol Semarang-Demak direncanakan memiliki 2 simpang susun, kecepatan rencana 100 km per jam dengan arah pelebaran pada jalan tol ini adalah pelebaran ke dalam dengan jalur awal 2x2 dan jalur akhir 2x3. Hasil pemaparan pelaksanaan jalan tol Semarang-Demak akan melewati 3 kelurahan di Kota Semarang dan 18 desa di Kabupaten Demak. 2 kelurahan di Kota Semarang, yakni di Kelurahan Terboyo Wetan, Terboyo Kulon, dan Trimulya yang berada di Kecamatan Genuk. Sedangkan 18 desa di Kabupaten Demak yakni Desa Sriwulan, Bedono, Purwosari, Sidogemah, Sayung, Loirang, dan Tambak Rota di Kecamatan Sayung. Kemudian di Desa Watu, Wonokerto, Kedunguter, Dukun, Karangsari, Pulosari, dan Grogol Kecamatan Karangtengah, serta Desa Karangrejo Wonosalam dan Kendal Doyong Kecamatan Wonosalam, serta Kadilangu Kecamatan Demak. Jalan tol Semarang-Demak nantinya akan terintegrasi dengan tanggul laut sekitar 8,5 km yang berada di Kelurahan Terboyo Wetan, Terboyo Kulon, dan Trimulyo Kota Semarang, serta Desa Sriwulan, Bendono, dan sebagian Desa Purwosari, Kabupaten Demak. Tanggul laut berfungsi untuk mengatasi kejadian rob dan banjir yang kerap terjadi di wilayah Terboyo, Semarang, dan Sayung, Demak. Kebutuhan lahan pembangunan jalan tol Semarang-Demak bertambah dari 189 hektar menjadi 535 hektar. Penambahan kebutuhan lahan sebesar 346 hektar akibat perubahan analisis dampak lingkungan dan rencana panjang jalan tol Semarang-Demak dari yang semula hanya 24 km menjadi 27 km. Pembangunan jalan tol ini sebagian bakal terbangun di atas laut sehingga menuai kekhawatiran para pegiat lingkungan dan akademisi karena dianggap tak menyelesaikan banjir air laut pasang, terutama di Kota Semarang dan Demak. Proyek justru dianggap membebani lahan dan berdampak buruk terhadap lingkungan.
Sebanyak 21 lembaga dan perorangan yang bergabung dalam Koalisi Pesisir Semarang Demak bersama-sama mengkaji proses, inisiatif, dan krisis sosial ekologis di wilayah itu, terutama terkait amblesan tanah, banjir rob, dan abrasi pantai. Pada Senin 6 April 2020 lalu, Koalisi Pesisir Semarang Demak meluncurkan kertas posisi atas proyek tol dan tanggul laut Semarang Demak atau disingkat dengan TTLSD yang bertepatan dengan Hari Nelayan. Hari itu dipilih karena nelayan paling rentan terkena dampak proyek ini. Bedono adalah desa di pantai utara Jawa Tengah yang mengalami erosi air laut paling parah. Perlahan-lahan, sawah berubah jadi tambak dan tenggelam berikut rumah warga. Susur pantai di dua target area, sebelah selatan dan utara kurva proyek, dampak akan berbeda untuk desa di selatan seperti Morosari, Tonosari, Sriwulan dibandingkan di utara seperti Surodadi, Timbul Suloko, Bedono, dan Sidogemah. Dimensi yang digunakan dalam mencapai pembangunan wilayah pesisir dalam pembangunan jalan tol Semarang Demak yaitu dimensi keterkaitan ekologis. Secara geografis, kota Semarang terbagi jadi atas dan bawah. Mereka yang tinggal di bawah merasakan dampak ekologis paling berat, terutama di wilayah pesisir. Selain perubahan garis pantai, juga kenaikan permukaan laut, rob, banjir, penurunan muka tanah, drainase buruk, polusi air, akses air bersih yang sulit, hingga intrusi air laut yang besar. Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RT/RW Provinsi tidak menyebutkan tanggul dan tol laut. Begitupun dalam RT/RW Nasional berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008. Pembahasan tanggul laut hanya termuat di RT/RW Kota Semarang berdasar Perda Nomor 14 Tahun 2011. Ketidakhadiran proyek itu dalam sejumlah peraturan pun menimbulkan tanda tanya. Kalau semua kerentanan digabungkan, maka pesisir jadi lokasi yang mengalami masalah terparah karena kondisi alam buruk dan pembangunan tak ramah. Seharusnya pembangunan tidak hanya terkait kesamaan perlakuan juga keadilan. Jadi, mereka yang termasuk dalam kelompok rentan seharusnya bisa mendapatkan keperluan mereka untuk memperbaiki kualitas hidup. Pembangunan proyek yang memerlukan tanah warga sekitar 539,7 hektar ini berpotensi menghilangkan mata pencarian kelompok nelayan, pertambak, rumah usaha olahan laut, sampai penjual hasil laut. Akses ke pantai pun akan terbatas dengan adanya tol tanggul laut. Proyek ini melewati 24 kelurahan dan desa, meliputi 8 kecamatan di Semarang dan Demak. Di sanalah kelompok nelayan dan mereka yang menggantungkan pendapatan pada hasil laut tinggal. Kawasan di sekitar Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, juga Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, merupakan daerah rawan miskin, sering kena rob, dan menghadapi persoalan masalah kesehatan. Selanjutnya, akan terjadi kerusakan hutan mangrove. Ketika proyek ini berjalan, akan ada banyak hutan mangrove berubah fungsi. Ada banyak keragaman biota laut terdampak karena kondisi pembangunan ini. Dampak dari ini berpotensi terjadi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di daerah pesisir Semarang dan Jawa Tengah. Koalisi melihat ada 6 kelemahan andal, yakni analisis sempit, konsultasi publik yang tidak melibatkan kelompok kritis, kurang pembahasan potensi perubahan arus laut, amblesan tanah, dan banjir rob di Semarang Demak. Selanjutnya, ada potensi kehilangan mata pencarian petambak udang dan beberapa kawasan tenggelam karena proyek juga akses masyarakat terhadap
pantai dan tidak detail dalam membahas sumber urukan. Untuk material proyek ini perlu 4.161.688 meter kubik untuk tanggul, sedangkan untuk badan dan bahu jalan sebanyak 124.184 meter kubik hingga total 4.285.872 meter kubik. Kalau satu truk 5 meter kubik, tanggul perlu 800.000 truk material urukan. Hal tersebut perlu dibahas lebih detail karena di berbagai tempat galian akan menimbulkan banyak masalah lingkungan, termasuk banjir bandang. Masyarakat seharusnya perlu tahu dampak ini, seperti pembangunan pelabuhan peti kemas di Kemijen dan Tambak Lorok menyebabkan rob makin parah. Seharusnya air mengalir ke berbagai arah namun mandek karena tertutup pembangunan, sehingga air akhirnya melimpahi perumahan penduduk. Krisis sosial ekologis berupa ekstraksi air tanah, amblesan tanah, banjir atau rob, dan abrasi pantai saling berhubungan. Ekstraksi air tanah, misal, bermula dari kebutuhan manusia tak terhindarkan terhadap air. Pengambilan air besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan industri membuat keseimbangan alam tercederai. Mayoritas kawasan industri di Semarang mengambil air tanah pakai sumur bor. Bukan hanya untuk industri, PDAM Tirta Modal juga ekstraksi air tanah untuk kebutuhan sebagian besar pelanggan. Dari sisi lain, dari amblesan tanah kota Semarang berlangsung cepat. Dalam kurun waktu 2008 hingga 2011, di bagian timur kota Semarang, laju penurunan tanah melebihi 10 cm per tahun. Penyebabnya tidak melulu karena ekstraksi air tanah, dalam juga konsolidasi sedimen muda di bagian utara kota Semarang dan pembebanan tanah urukan, bangunan maupun konstruksi. Juga dampak aktivitas tektonik dan pengerukan sedimen secara reguler di sekitar pelabuhan Tanjung Emas. Abrasi pantai di kawasan sebelah timur kota Semarang dan Demak juga makin mengkhawatirkan. Berdasarkan citra satelit, dalam rentang tahun 1972 hingga 2019, pantai Demak yang terabrasi seluas 4.274 hektar. Sedangkan di Semarang sebelah barat ke arah Kendal, dalam periode yang sama seluas 2.605 hektar.